Halo penghuni jagat maya, nama aku Kaisa Marwa. Tapi karena aku suka minum teh, aku menamakan diri Nona Teh. Di channel ini aku mengupload hal-hal yang aku sukai, biasanya berkaitan dengan sastra, literasi, dan musik. Kali ini aku akan membuat review buku dari buku Eric Weiner yang judulnya The Geography of Bliss. Jadi buku ini itu sebuah memoir, dan Eric Weiner penulisnya itu seorang jurnalis yang pernah jadi koresponden NPR. Eric Weiner ini melakukan perjalanan keliling dunia ke 10 negara untuk meneliti kebahagiaan gitu. Jadi sesuai judulnya The Geography of Bliss, dia pengen tahu apakah ada kaitannya gitu antara geografi dengan kebahagiaan. Eric Weiner memulai perjalanan dia tuh di Belanda karena di sana dia bertemu dengan seorang profesor yang jadi pionir riset kebahagiaan ini gitu. Nah, baru dari Belanda dia keliling dunia sesuai data yang ada. Jadi dia pergi ke negara-negara yang ada di indeks kebahagiaan itu. Dia pergi ke negara yang indeks kebahagiaannya tinggi kayak Islandia dan Swiss, juga ke negara yang menengah kayak Inggris dan Amerika gitu, juga ke negara yang indeksnya rendah seperti Moldova. Sebetulnya kan meriset kebahagiaan itu cukup sulit gitu, karena kebahagiaan itu adalah hal yang subjektif dan terlalu banyak variabel yang perlu diperhitungkan ketika kita meriset kebahagiaan kan. Misalnya cara pengukuran kebahagiaannya gitu, terus budayanya, pokoknya ribet deh. Dan ada beberapa orang juga yang menganggap riset kebahagiaan ini tuh sia-sia gitu karena sangat sulit untuk dipetakan. Nah, dan apa yang aku dapat setelah aku membaca buku itu, aku juga merasa bahwa sebetulnya tidak ada gitu negara yang paling bahagia. Nah, kalau kita melihat hubungan geografi dengan kebahagiaan, misalnya iklim dengan kebahagiaan, itu juga tidak selalu menentukan, karena salah satu negara yang paling bahagia di dunia, Islandia, itu kan negara yang iklimnya sangat dingin gitu. Juga negara-negara yang menempati posisi paling atas di indeks kebahagiaan adalah negara-negara Skandinavia kan, seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Dan negara-negara tersebut punya iklim yang sangat dingin gitu. Tapi juga negara yang iklimnya hangat atau tropis juga tidak semerta-merta akan menjadikan orang lebih bahagia gitu. Penulisnya membuat studi kasus di Amerika. Jadi orang-orang California, penduduk California itu banyak yang merasa tidak nyaman tinggal di California lalu pindah ke Asheville. California itu kota yang banyak pantainya kan, dia tuh kota yang cukup tropis lah. Sementara Asheville itu kota yang memiliki banyak pegunungan. Jadi ya kalau dilihat hubungannya antara iklim dan kebahagiaan, sebetulnya tidak ada korelasi yang jelas juga. Yang kedua, penulisnya juga menganalisis kaitan antara uang dan kebahagiaan. Kita kan sering dengar ungkapan bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan gitu. Tapi sebetulnya uang itu penting dan bisa menjadi sarana untuk menuju kebahagiaan gitu, walaupun uang tidak selamanya menentukan, dan kalau kata penulisnya itu sering berbeda dari yang kita kira. Makanya dia survei ke negara kaya gitu seperti Qatar, juga ke negara yang nggak kaya seperti Moldova gitu. Dia juga pergi ke Swiss dan Islandia yang punya jaminan kesejahteraan sosial. Nah, tapi apakah uang itu sebuah jaminan untuk membuat negara bahagia? Sebuah negara itu harus punya uang karena membangun infrastruktur. Nah, tapi tidak selamanya juga negara yang kaya itu akan membuat orang bahagia. Contohnya di Qatar gitu. Qatar tuh dari pengamatan penulisnya adalah sebuah negara yang cukup materialistis gitu. Kebahagiaan jenis seperti itu tidak juga buat semua orang kan. Nah, makanya ada poin ketiga, yaitu
banyak jalan menuju kebahagiaan. Misalkan Bhutan itu punya kebijakan khusus tentang kebahagiaan, Gross National Happiness. Jadi kayak PDB-nya gitu, tapi kebahagiaan. Bagi aku pribadi, tinggal di Bhutan tuh kayaknya gak bikin aku bahagia gitu, karena aku kan berpikiran cukup modern, saintifik dan rasional. Bukannya aku menolak spiritualisme atau kebijaksanaan timur, tapi mungkin gak sampai kayak Bhutan. Kata penulisnya juga, orang itu cenderung bahagia ketika masyarakat sekitarnya itu menganut norma dan nilai yang sama dengan dia. Kalau berdasarkan pengalaman aku tinggal di Inggris, aku merasa lebih bahagia dari di Indonesia, karena ternyata aku cocok dengan budaya yang individualistis. Di Inggris kan budayanya individualistis, sementara di Indonesia tuh kolektivis kan. Kalau di Asia tuh umumnya ada ungkapan kita tuh tidak boleh jadi paku yang menonjol gitu, karena yang penting tuh harmoni sosial. Tapi masalahnya aku adalah paku yang menonjol, jadi aku nggak cocok sama budaya kayak gitu. Kalau dari baca buku ini aku tertarik untuk pergi ke Islandia, karena Islandia itu punya tradisi sastra yang kuat, dan bahkan uniknya gitu, di bahasa Islandia itu diciptakan kata-kata baru seiring perkembangan teknologi. Jadi bukan menyerap kata bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia, orang bilang kecerdasan buatan untuk AI aja tuh kadang banyak yang gak suka gitu, karena kok aneh gitu kedengarannya. Padahal kan kecerdasan buatan adalah terjemahan literal dari AI. Di Islandia bahkan kata untuk televisi itu makna literalnya tuh penangkap pandangan. Dari situ aku melihat bahwa orang Islandia itu sangat mengapresiasi budayanya, dan makanya tadi tradisi sastranya kuat. Buku ini tuh banyak detail yang akan menarik gitu kalau aku bahas, tapi kira-kira segitu aja sih rangkumannya, karena aku ingin videonya itu singkat. Selanjutnya ke kualitas terjemahan. Buku itu tuh terjemahannya tuh nggak jelek gitu, walaupun aku punya kritik tersendiri juga. Jadi pertama tuh leluconnya tuh jadi nggak lucu gitu. Itu mungkin sebuah kesalahan umum sih dalam penerjemahan, karena biasanya lelucon dalam suatu bahasa tuh ada konteksnya gitu, dan ketika diterjemahkan emang jadi hilang gitu. Nah yang kedua tuh aku rasa ada beberapa kata yang kurang tepat diterjemahkan gitu. Kayak yang ini, dia nanya apa maksud Anda gitu, terus jawabannya, baiklah, Anda pasti mempunyai keyakinan yang mantap pada kapasitas manusia untuk kebahagiaan. Menurut aku itu flow-nya tuh kurang natural gitu, karena orang ketika berbicara dalam bahasa Indonesia biasanya kata baiklahnya itu ya gitu. Apa maksud Anda? Ya maksud saya bla bla gitu kan. Terus aku yakin sih nih kayaknya di teks aslinya itu well, baiklahnya itu well. Tapi dalam konteks bahasa Indonesia, baiklah itu kan artinya oke gitu. Jadi menurut aku itu agak kurang pas dengan konteksnya. Ketiga juga kekurangan terjemahannya itu ada inkonsistensi gitu, penggunaan kata saya dan aku, dan menurut aku itu aneh aja sih. Kalau mau pakai saya ya pakai saya aja, kalau pakai aku ya aku gitu. Keempat itu penulisnya itu sering menggunakan kalimat yang sifatnya tuh idiomatik. Itu agak kurang bisa dipahami juga sih kalau dalam bahasa lain. Dia membuat referensi ke sebuah guyonan yang umum dalam bahasa Inggris. Dia tuh bilang gitu, penulisnya, bahwa Inggris sama Amerika itu beda bahasa gitu. Padahal kan enggak kan, cuma beda aksennya aja dan beberapa kata gitu. Tapi kan tidak signifikan, itu kan maksudnya lelucon kan. Tapi kalau untuk orang yang nggak ngerti, itu aku kira dapat menimbulkan kesalahpahaman sih. Kalau buat aku, kayaknya lebih seru membaca buku ini tuh versi aslinya gitu, bukan versi terjemahannya. Karena jujur aku kurang suka membaca buku terjemahan. Kita lanjut ke kritiknya. Bagian yang paling aku sukai. Pertama, risetnya tuh udah lama gitu. Buku ini tuh terbit tahun 2007, dan itu kira-kira kan 15-16 tahun yang lalu gitu. Udah lama banget kan. Selama 15-16 tahun itu banyak sekali perubahan sosial yang terjadi, terus perkembangan teknologi, waduh pokoknya jadi makin advance gitu kan, dan
Makanya aku pikir tuh kayak banyak hal yang udah gak relevan lagi gitu, walaupun ada beberapa yang masih relevan. Orang perlu referensi lain untuk mencari dan melakukan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang dipaparkan dalam buku ini. Kedua, kritik aku adalah risetnya tuh kurang luas, kurang banyak mengunjungi negara gitu. Pertama, dari negaranya. Mungkin akan lebih bagus kalau penulisnya itu mengunjungi tiap benua, kecuali Antartika dan daerah kutub tentu saja. Dan bagi aku juga ada banyak negara signifikan yang gak dia survei gitu, kayak Singapura. Terus udah gitu negara-negara di Afrika sama di Amerika Selatan, di Amerika Latin itu gak ada. Padahal itu kan ada ini loh, akan menjadi atlas kultural dan geografis tersendiri gitu. Kedua, kurang luasnya itu di stratifikasi sosialnya. Jadi menurut aku riset kebahagiaan itu tidak cukup melibatkan kompleksitas masyarakat gitu. Kayak kurang mempertimbangkan stratifikasi sosial, yaitu gender, agama, ras, etnis dan sebagainya gitu kan. Padahal stratifikasi sosial itu tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Tidak cukup inklusif sih, itu kata kuncinya. Terakhir, kritik aku dan salah satu hal yang bikin aku gak suka sama buku ini itu adalah male gaze-nya gitu. Jadi di beberapa bagian tuh si penulisnya emang kelihatan male gaze, dan terutama di bab yang Moldova. Mungkin aku akan suka dengan buku serupa yang ditulis lewat perspektif inklusif gitu. Oke, penutupnya aku tuh nggak suka buku ini, tapi nggak suka buku ini juga gitu. Jadi biasa aja. Buku ini tidak membuat aku terpesona, tergugah, tapi nggak juga yang ini buku jelek banget sih, nggak yang kayak gitu juga. Jadi 50-50. Jadi buku ini tuh ada lelucon. Jadi si Eric Weiner itu ketemu di Moldova sama nenek-nenek namanya Luba. Terus dia suka bilang 50-50 gitu. Aku nggak terlalu suka sama buku ini, mungkin karena tadi sih metode risetnya yang tadi aku kritik, atau mungkin juga karena ini bukan cabang ilmu geografi yang aku sukai gitu. Kalau untuk buku geografi, ada buku-buku lain yang lebih aku suka, kayak bukunya Nicholas Crane yang You Are Here, A Brief Guide to the World. Itu pernah aku review di Instagram. Aku suka banget sama buku itu. Oh ya, dan omong-omong, kebahagiaan dunia itu meningkat loh. Tadi aku buka websitenya World Database of Happiness itu, dan ada petanya tuh dari semua negara di dunia. Aku lihat angka-angkanya bagus. Bahkan Indonesia tuh angkanya 7,29, Inggris tuh 7,39. Itu disurvei dari 2010 sampai 2019. Jadi artinya kan ada perkembangan nih dari masa ketika penulisnya menulis buku ini 2007 gitu. Risetnya terus berjalan sampai sekarang. Kalau sekarang sih aku buka tadi di database yang lain yang sumbernya itu dari World Population Review, tetap nomor 1 tuh masih Finlandia, dan Belanda masih masuk gitu. Negara-negara Nordik, negara-negara Skandinavia masih di atas. Dan aku lihat angkanya cukup berbeda juga sih, tergantung sumbernya gitu. Tadi Indonesia tuh ada yang 7, ada yang 5. Intinya sih bagus juga ya kalau kita mendengar seluruh dunia itu jadi lebih bahagia. Oke lah, karena aku udah gak punya apa-apa untuk diomongin lagi. Serius deh, video review buku aku tuh nggak ada yang jelas gitu. Tadinya ini niatnya tuh mau di Ayunda gitu, cuman kok ternyata aku nggak bisa yang review kayak dia. Ya udah, sekian, selamat tinggal.